sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam acara seminar parenting dengan tema dampak penggunaan gadget dalam dunia pendidikan dan peranan orang tua dalam memotivasi belajar anak. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke acara, saya bacakan dahulu susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sambutan Ketua Komite Level 8. Kelima, sambutan Kepala SMP Negeri 228 Jakarta. Keenam, acara parenting dan motivasi. Ketujuh, pemberian plakat kepada narasumber. Kedelapan, penutup. 9, foto bersama. Baiklah, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin mohon duduk kembali. Berikutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Suroto. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu-ibu yang saya hormati, mari kita berdoa untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beragama Islam, kita doa menurut agama Islam, sedangkan mungkin ada yang beragama non-Islam, kami persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang pada saat ini telah mempertemukan kami dalam acara kegiatan seminar parenting SMP Negeri 228 Jakarta, khususnya kelas 8. Bagi ya Allah, ya Tuhan yang Maha, Tuhan yang Maha Benar, pancarkanlah sinar cahaya di hati kami, penglihatan kami dan perbuatan kami, sehingga bisa menunjukkan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, sehingga kita bisa mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu atau yang pemurkayaan. Ya Allah, ya Ghafur, Allah Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggalkan kita atau mendahului kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa pemimpin kami, saudara-saudara kami, dan keluarga besar SMP Negeri 228 Jakarta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini ya Allah. Rabbana dzalana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa akhirna adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, sambutan Ketua Komite level 8, Ibu Sugiyati. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti seminar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 228, Bapak Dr. Anas Suprairma. Yang saya hormati Ibu Kusmini SPD selaku bidang kesiswaan. Yang saya hormati Ibu Eko selaku sarana dan prasarana. Yang saya hormati
wali kelas level 8 yang saya hormati komite level 8, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu guru serta hadirin sekalian, pagi ini yang kita ketahui bersama kita berkumpul di sini adalah untuk mengikuti seminar sehari dengan tema dampak penggunaan gadget dalam dunia pendidikan dan peranan orang tua dalam motivasi belajar anak. Dan sehubungan dengan tema seminar kita hari ini, kami menghadirkan dua pembicara sebagai narasumber, yakni Bapak Dr. Muhammad Ramadona, SE MPD. Mohon maaf, isinya. Adapun tujuan diselenggarakannya seminar ini adalah kami ingin mengajak seluruh siswa, khususnya siswa kelas 8 SMP Negeri 228 Jakarta beserta orang tua untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman terkait fungsi gadget yang baik di dalam dunia pendidikan di era digital yang semakin maju, perkembangannya serta mayoriti seberapa pentingnya waktu orang tua bagi anak dalam mendukung tumbuh kembang anak, serta meningkatkan daya keinginan belajar anak secara optimal sehingga anak dapat secara sabar tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar yang sukses ke depannya. Dan akhir kata kami menyadari bahwa penyelenggaraan seminar ini masih memiliki banyak kekurangan baik dalam penyajian acara pelayanan, administrasi maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian sambutan saya pagi ini. Selamat datang di seminar dan semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk acara berikutnya, yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 228 Jakarta pada Bapak Dr. Ando Supretno, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad MPD, yang saya hormati juga Ibu Ketua Komite SMP 228 Ibu Yuliana, Ibu Komite kelas 8 ya, kelas 8, yang saya hormati Bapak Ibu wali kelas, wakil kepala sekolah Ibu Muslimin, Ibu yang ada Nurila yang di rumah ya, ya. Ya, yang saya hormati pula Bapak Ibu wali kelas 8 yang sudah datang pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu pengurus ya Komite kelas 8 yang ada di ruangan 2. Adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita ya mendengarkan dari Bapak Ibu Komite kelas 8 untuk acara seminar. Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber kita ini tadi sambil jalan dengan ngobrol sebentar Pak ya. Beliau walaupun sama 5, ternyata orang tua beliau juga saya ketahui Bapak saya belum kepala sampaikan belum juga pernah ketemu. Alhamdulillah sehat beliau ya Pak ya. Dan kenal beliau orang sahabat. Bapak Ibu, ini seminar paling penting ya.
semakin motivatif bagi orang tua dan siswa. Saya mungkin dari kata dulu ya. Ini ada parenting kayaknya nyambungnya ke bahasa Indonesia dulu. Jadi seminar orang tua ya, termotivasi itu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ini masukkan sebagai topik seminar kita, seminar untuk orang tua, termasuk juga untuk anak-anak yang mudah-mudahan di rumah anak-anak mendengarkan ya. Ya semoga ini bermanfaat bagi semuanya ya, tidak hanya orang bergema dan kita pun yang ada di rumah ini, Bapak Ibu guru juga akan menambah wawasan ya dari Bapak, insya Allah. Terima kasih dulu Bapak sudah hadir di tempat ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya berterima kasih kepada pengurus komite beberapa ini yang tanggap pengurusan terhadap menurut saya tanggap terhadap situasi saat ini ya, karena memang penggunaan gadget atau gawai itu ya itu ya positif negatif juga ada. Nah ini bergantung dari bimbingan kita semua gitu ya, bagaimana kita orang tua, kita guru di sekolah juga itu bagaimana mengarahkan ya ke arah yang positif. Apalagi kembali ini tatap muka, kembali lagi begini, tatap muka ini keberadaannya tentu saja sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita semua dapat menambah wawasan. Saya kira tidak berpanjang kata karena memang saya mau izin nanti pukul 10 di Jun Bapak Ibu ya. Saya akhiri dengan pantun barangkali boleh Pak Ibu ya. Lihat bunga di balik papan. Bunga wisata banyak berkah. Terima kasih untuk komite kelas 8. Semoga acara menjadi berkah. Pergi belajar ke Balikpapan. Ini Balikpapan kita kualitas. Mari kita majukan SMP 228. Semoga semakin berkualitas. Itu mengingat waktu juga ya. Terakhir barangkali jika sempat bagus, mudah-mudahan di Bekasi makin cepat makin bagus. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian yang lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan sembahyang. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan ya, dan telah memberikan pantun. Saya belum dapat pantun. Belakangan aja kali Pak. Baik, untuk acara berikutnya yang ditunggu-tunggu yaitu acara parenting dan motivasi yang akan dipandu atau moderator yang akan menjadi moderator adalah Ibu Titin Mariana MPD. Pada ini kami persilakan untuk memandu acara. Terima kasih. Jangan HP langsung nanti ke lalu buat makan nanti yuk cari motor bosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, baik yang di hadapan saya, Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Titin Mariana dari Guru SMP Negeri 228 yang insya Allah akan memandu acara seminar kali ini.
Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta seminar, baik yang luring maupun yang daring, yang di depan saya, di hadapan saya. di Asahan Sumatera Utara. Ada Sumatera. Sudah tidak sabar rupanya. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta seminar yang sudah hadir di sini di sekolah, juga yang sudah hadir dalam Zoom meeting-nya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini nanti akan banyak membawa manfaat yang luar biasa setelah kita mendengarkan paparan dari narasumber. Acara seminar ini akan mengambil tema yaitu dampak penggunaan gadget dalam dunia pendidikan dan peran orang tua dalam memotivasi belajar anak. Tema yang sangat cocok sekali ya Pak ya di dunia pendidikan, apalagi di masa kembali ke JJ, kemudian PTN yang seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak para sahabat. Para peserta seminar semuanya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, dewasa ini penggunaan gadget tidak lepas dari dunia pendidikan karena situasi belajar yang tidak selamanya di sekolah. Lalu bagaimana pengaruhnya? Anak-anak sering menggunakan gadget dari pagi, mungkin dari bangun tidur mereka sudah absen, kemudian mengikuti pembelajaran. Apakah banyak pengaruh positifnya atau mungkin malah kebalikannya, atau mungkin malah mereka jadi banyak pengaruh negatifnya karena pengaruh gadget tersebut. Kemudian kita sebagai orang tua juga menjadi bingung ya Pak ya, bagaimana solusinya? Anak-anak tuh dari pagi sampai sore memegang gadget itu seolah-olah tidak bisa terlepas dari gadget itu. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan kita akan dibahas tuntas oleh narasumber kita hari ini. Mohon izin saya bacakan dulu biar ada dari narasumbernya. Narasumber kita kali ini yang sudah hadir di hadapan kita yang luar biasa semangatnya sudah terlihat dari penampakannya. Bapak Dr. Rama SEMPD CSPMI. Tepuk tangan untuk narasumber kita ini. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1981. Kemudian sudah menjadi seorang bapak-bapak sudah menikah, agamanya Islam. Mohon izin saya membacakan nomor HP Bapak ya Pak. Nomornya adalah 0858 8861 1696. Kemudian Bapak juga bisa dihubungi lewat email, yaitu emailnya ramasangidola@gmail.com. Sangidola. Pekerjaan Bapak yaitu yang pertama dosen ilmu pendidikan, yang kedua dosen ilmu ekonomi, yang ketiga motivator dan entrepreneur, yang keempat adalah konsultan, yang kelima motivator and coach, yang keenam ketua public speaking pendidikan pelatihan di Unindra, yang ketujuh juga sebagai motivator dan inspirator. Tepuk tangan untuk para speaker yang luar biasa. Kemudian yang pendidikan di perguruan tingginya adalah yang pertama jenjang S1-nya yang pertama di Unpas, yaitu mengambil jurusan ekonomi manajemen. Yang kedua, angkatnya mengambil di UHAMKA jurusan pendidikan. Lanjut lagi ke S2 di UHAMKA, jurusannya adalah administrasi pendidikan. Dan masih kurang juga itu S2-nya. Dilanjutkan lagi dengan S3-nya di Universitas Borobudur jurusan ekonomi. Betul ya Pak? Subhanallah, luar biasa semangat belajarnya. Mudah-mudahan kita juga ikut tertular dengan semangat belajarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Baiklah, untuk menghemat waktu, karena kita sudah berada bersama narasumber dan kita juga sudah tidak sabar ingin mengetahui materinya ya. Namun sebelumnya saya akan memaparkan dulu aturan mainnya di seminar kita kali ini. Di sesi yang pertama ini adalah sesi ketika narasumber memaparkan materinya kurang lebih sekitar 30 menit. Kemudian setelah memaparkan materi 30 menit, nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk yang di rumah dan yang luring di sini, mohon disiapkan pertanyaannya, silahkan digali informasinya sebanyak mungkin sehingga kita paham. Jadi kita selesai mengikuti seminar sudah banyak informasi yang kita dapatkan. Kemudian setelah itu baru kita akan membahas satu persatu bersama dengan narasumber pertanyaan-pertanyaan berikut tersebut. Untuk itu kepada Bapak kami persilakan untuk memaparkan materi ini. Terima kasih. Mohon izin buka masker ya. Iya Pak, buka masker Pak. Dihalangi oleh sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berdiri, untuk dalam kondisi duduk Berdiri Pak. atau duduk juga boleh ya. Oke. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 228 Jakarta Pusat. Yang saya hormati Ibu Ketua Komite kelas 8 level 8 ya di SMP Negeri 228 Jakarta. Yang saya hormati guru saya, guru SD saya. Nah, ini nggak lupa dong, ini orang tua saya, batin pokoknya. Ibu Mas Lia, MPD. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Saya hormati dan juga ternyata ada kawan saya satu level angkatan SMA. Iya Ibu. Ya, Mulat ya. Gak pakai C ya, Ibu Mulat. Yang saya hormati Bapak Fahmi, Bapak Boy, Ibu Kusmini sebagai wakil kepala sekolah. Mohon maaf Ibu, alhamdulillah Ibu luar biasa dan semua guru-guru di SMP Negeri 228 kebetulan ya memang kondisi saat ini ya saya merasa bahagia. Loh, kenapa Pak kok bahagia? Saya lebih mengenal betul anak saya siapa. Saya lebih mengenal betul siapa saya. Saya lebih mengenal betul seperti apa saya. Nah itu Pak. Kenapa demikian terjadi? Karena hari demi hari sebelum saat ini terjadi, pandemi ini terjadi, mohon maaf Pak, saya pribadi mungkin lalai dalam memperhatikan anak. Sekarang Allah ngasih takdir. Oh, pandemi. Oh, saya perlu nih beradaptasi kembali dengan anak-anak saya. Berkomunikasi aktif kembali kepada anak-anak saya. Bagaimana memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik, asuhan yang terbaik. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu semua. Dan kita harus apresiasi kepada Bapak Ibu guru kita di sekolah ternyata ya. Alhamdulillah saya merasakan betul luar biasa sangat. Jadi inilah bukti sayang Allah kepada kita. Inilah bukti bahwa tidak semuanya pandemi ini akan berakhir menyedihkan. Tapi pada saat-saat tertentu anak kita dapat terlihat bersama kita. Bisa atau tidaknya kita tahu karena pendampingan kita. Dan hari ini saya hadir, terima kasih ya. Mohon maaf dengan maklum kiranya keterbatasan waktu, saya pikir 2 materi Bapak Ibu.
ya, dengan data-data detail yang saya punya. Dan nanti saya akan paparkan. Rasanya kalau seandainya saya memaparkan sebuah tema tanpa memaparkan sebuah data, rasanya kurang cocok. Nanti akan saya paparkan data-data yang memang seandainya pembelajaran dari e-learning ini dengan hybrid seperti ini, PJJ seperti ini, kita tidak benar-benar mengetahui tentang apa dan bagaimana upaya-upaya untuk menjadikan diri kita sebagai sandaran pendidikan anak-anak kita. Berbahaya sekali, Bapak Ibu. Sangat. Oleh karena itu, saya luar biasa memberikan apresiasi penuh kepada ketua tim ya level 8, kemungkinan insya Allah akan level 7, level 9 ya nanti akan dilanjutkan seperti itu. Dan ini mudah-mudahan pembahasan ini akan berkelanjutan. Dunia pendidikan anak-anak kita itu adalah milik kita. Karena harus yakin betul pendidikan anak-anak kita adalah untuk menunjang investasi kita. Siapa bilang anak-anak kita bukan investasi, Bapak Ibu? Investasi yang terbesar manfaatnya, yang sangat mempengaruhi dunia akhirat, Bapak Ibu. Saya bicara bukan main-main, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bicara dunia itu ya bicara tentang hal-hal yang teknis di dunia. Tapi kalau bicara tentang akhirat, kita nggak pernah tahu. Tetapi sandarannya adalah bagaimana kita melakukan sesuatu hal, segala sesuatu yang keterkaitannya dengan apa yang nanti akan terjadi dengan keadaan kita di akhirat. Nah ini tanggung jawab moral kita, spiritual kita kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Terlebih saya dan semua bapak-bapak ya, para suami ini berkewajiban penuh lahir batin untuk bagaimana menjaga keluarga kita ya, menjadi keluarga yang benar-benar bisa menjadi pengaruh yang kuat bagi kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini adalah investasi Bapak Ibu. Boleh ditampilkan untuk slide-nya. Untuk yang bencana yang paling besar, mohon maaf. Udah Pak gitu. Ya. Sekarang begini Bapak Ibu ya, sambil kita lihat slide-slide-nya ini ya. Saya akan menampilkan, sebelum slide ini akan saya tampilkan, kita lihat begitu besar ya dampak buruk jika pendampingan terhadap anak kita ya, kita masalah gadget nih ya, masalah gadget kalau ibu bapak ya tahu gadget itu luar biasa positifnya dan hati-hati negatifnya juga ada. Ini kita lihat, kita bukan main-main ya Bapak Ibu ya, sudah diberitakan oleh berita nasional ya, kalau kita ceroboh dan bermain-main dalam ketidakseriusan. Lihat, mohon maaf, segera ditampilkan. Alami gangguan penglihatan dan terancam buta diduga akibat kecanduan game online. Remaja tersebut menghabiskan waktu bermain game online menggunakan telepon genggam hingga 5 jam lebih. Surya Utama, remaja berusia 19 tahun, warga Dusun 1 Asahan, hanya bisa berbaring di atas tempat tidurnya. Untuk berpindah dan meraih benda di sekitarnya, jalan merambat dan bertumbuh. Kadang, Surya dibantu orang tua untuk makan dan minum. Diduga akibat kecanduan permainan online dari telepon pintar. Dalam satu hari, ia terpaku menatap telepon genggamnya untuk bermain game online selama lebih dari 5 jam. Pada Mei 2019 lalu, kondisi mata Surya mulai mengalami gangguan dengan diawali mata merah dan rabun. Semakin hari, gangguan penglihatan Surya semakin memburuk. Hingga saat ini, ia hanya bisa melihat sinar putih dan gelap. Ceritanya gara-gara main HP, main game
online di Online. Itu bisa menghabiskan berapa lama waktu main game online? dari 3 jam sampai 5 jam. 5 jam. Itu awal-awal tandanya kena itu gimana? Matanya malam itu matanya merah, dan kebesokan matanya ini merahnya hilang, itu makin kabus perlahan kabus. Meski telah berkali-kali berobat, kondisi mata Surya belum membaik. Keluarga akan membawa Surya ke Rumah Sakit Umum Medan untuk penanganan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Baik, sudah kita sama-sama melihat ya begitu sangat luar biasa dampaknya ya bagi pendampingan yang buruk untuk anak-anak kita saat pandemi COVID-19 ya. Kita hadapi turun naiknya ya, ini luar biasa. Kita doakan yang hari ini masih dalam kondisi yang tidak sehat terkena COVID ya, kita doakan sama-sama segera pulih, segera beraktivitas kembali, dan mudah-mudahan Indonesia ini semakin berkah ya Ibu ya, semakin pendidikan kita ini semakin bisa memberikan makna ya. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa dengan harap penuh dengan keyakinan ya Bapak Ibu. Baik, bisa Pak Fahmi tampilkan untuk silakan ini Bapak, ini yang kedua. Saya coba tampilkan pemaparan. Diduga akibat pengaruh radiasi telepon genggam, seorang siswi sekolah dasar di Goa, Sulawesi Selatan mengalami buta. Sebelum kehilangan penglihatannya, siswi mengalami pusing dan mata sebelah kirinya buram. Bola mata Ririn Andrianti kini tak bisa lagi melihat. Berulang kali diuji penglihatannya, Ririn menggelengkan kepalanya. Tegar raut muka sedih, Ririn pun menyatakan tak bisa melihat telapak tangan ibunya. Siswi kelas 6 sekolah dasar di Goa, Sulawesi Selatan ini mengalami buta, diduga akibat pengaruh radiasi telepon genggam. Buta yang dialami Ririn berawal pada Sabtu sore, 14 November lalu. Ririn sempat mengalami pusing usai mengerjakan tugas sekolah melalui telepon genggam selama 4 jam. Setelah mengalami pusing, penglihatan mata sebelah kirinya tiba-tiba buram. Dan hingga kini, kedua matanya sudah tidak dapat melihat lagi. Kalau untuk belajar daringnya sendiri, berapa lama biasanya? Berapa jam per hari? Dari jam 8 sampai jam 12. Jam 8 bisa jam 9. Sampai jam berapa deh? Sampai tergantung dari banyaknya tugas yang diberikan sama guru. Iya. Hasil pemeriksaan sementara dari sejumlah rumah sakit menyatakan syaraf pada bola matanya mengalami luka yang diduga akibat pengaruh radiasi. Dia mau pergi mandi, simpan dulu HP-nya. Jadi untuk belajar saja ya Bu? Untuk belajar. Berarti selama 4 jam tiap hari dia belajar? Kalau dibilang tiap hari. Kalau ada lambat sedikit pelajarannya masuk, mungkin dia tambah waktunya. Keluarga Ririn berharap agar ada perhatian khusus dari pihak sekolah untuk membantu pengobatannya, karena beberapa bulan ke depan Ririn akan mengikuti ujian sekolah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Baik, Bapak Ibu semua anak-anakku yang di rumah, para orang tua, siswa, peserta didik, ya, alhamdulillah ini hari ini benar-benar sangat berkesan ya. Yang satu sisi dampak buruknya sudah sangat jelas terjadi. Sebelum kebutaan itu terjadi, maka nauzubillah min dzalik, saya sangat benar-benar mengharapkan Bapak Ibu untuk mendampingi ya kepada anak-anak kita, gunakan gadget, handphone, smartphone dari anak-anak kita itu dengan waktu-waktu yang proporsional. Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai hal yang tadi kita coba lihat sama-sama
ini menjadi hal-hal yang menakutkan. Abaikan jika itu kita benar-benar meyakinkan pada diri ini menjadi orang tua yang berbakti kepada apa yang menjadi tanggung jawab kita. Seperti itu. Baik, Pak Mami bisa lihat slide-nya yang gadget. Data untuk slide ke 4 kali 7. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena waktunya terbatas, kita singkat-singkat saja yang terpentingnya saja. Insya Allah nanti kita akan ada diskusi. Stop ya. Hadirin semua sekalian, kita lihat di sini ya bahwa bencana yang paling besar saat ini adalah kita tidak sadar bahwa kita sedang dalam bencana. Bencana itu adalah di telapak tangan kita dan anak-anak kita, yaitu gadget. Oh, kita sayang nih sama anak kita belikan handphone termewah. Kita sayang kepada anak-anak kita belikan apapun yang mereka inginkan. Data tidak perlu, tidak itu berapa gitu, beli. Salah Bapak Ibu. Hidup itu tidak perlu yang namanya pemborosan yang seperti ini. Kalau bicara gadget, kalau penggunaannya tepat, ini akan sangat menarik Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya menyelesaikan berbagai pendidikan saya dengan banyak permasalahan-permasalahan itu didukung oleh gadget. Saya sadari betul, mungkin Bapak Ibu guru pun demikian, luar biasanya nikmat apa yang menjadi teknologi hari ini kita dapatkan Bapak Ibu, termasuk anak-anak didik kita. Coba tanyakan kepada anak-anak semua yang hari ini belajar daring, apakah tidak nikmat apa yang mereka inginkan ada semua di sana. Dan ingat, hal positif, hal negatif bisa semua dapatkan di gadget itu Bapak Ibu, selama mereka mau. Dan hati-hati sekali Bapak Ibu, karena bicara maunya ini harus kita kontrol betul. Kalau tidak dikontrol, nah bahaya sekali Bapak Ibu. Hal-hal negatif, mohon maaf Bapak Ibu, situs-situs porno sekalipun itu bisa dapat diakses Bapak Ibu. Dengan sangat mudah mereka mengakses tindakan-tindakan kriminal, tapi itu sisi negatif. Nah oleh karena itulah butuh kita sebagai pendamping mereka Bapak Ibu. Saya punya anak saya semua sekolah Bapak Ibu. Alhamdulillah saya berikan fasilitas semua, mulai dari yang SMP, kebetulan anak saya yang pertama SMP, sampai yang belum belajar ya di pendidikan formal, saya berikan Bapak Ibu. Itu dengan maksud dan harapan apa? Mengenalkan dunia teknologi kepada anak-anak kita, bukan atas dasar hal lain, bukan. Hal inilah yang akan memberikan saya manfaat di kemudian hari, bahwa nanti kelak anak-anak kita tidak cedera teknologi Bapak Ibu. Nggak bisa yang menggunakan gadget. Bagaimana ini? Seperti itu. Kalau bicara teknologi, Pak Boy lah dengan guru teknologi informatika. Bu Eko. Bu Eko kan? Wakil Pak, wakil sarana prasarana. Iya, ya. Ini luar biasa. SMP 228 semuanya profesional. Saya salut. Bukan berarti saya duduk di SMP 228 ini, lalu saya mengidolakan semua yang ada di sini. Enggak. Tapi saya betul melihat anak saya dari dibimbing mulai dari kelas 7 sampai kelas 8 saat ini, Masya Allah Bapak Ibu, Bu Kusmini, Bu Mastia, Pak Fahmi, Pak Boy yang saya kenal. Ya, ini luar biasa, meneteskan air mata saya Bapak Ibu.
Sampai pada akhirnya saya merasa bahwa inilah pentingnya bahwa kita merasa. Kita lihat lagi, Bro. Silakan slide yang selanjutnya. Baik. Ini Bapak Ibu. Hasil riset yayasan kita dan Buah Hati, anak Indonesia rata-rata memakai gadget. Apakah itu smartphone, tablet, ya? Itu rata-rata 9 jam sehari. Betul Bapak Ibu? Atau mungkin lebih. Bisa lebih Bapak Ibu. Sangat menyedihkan jika lebih. Karena jam belajar berapa, Bu Guru? Semakin pendek. Paling lama berapa itu? 4 jam pelajaran. Sisanya berarti 9 kurang 4 sama dengan berapa? 5 jam. Mau diapain itu waktu sebanyak itu? Kalau kita tidak memperhatikan betul kemana arah dibawanya itu gadget oleh anak kita. Nah, disitulah peran kita Bapak Ibu. Bukan berarti anak kita dilarang menggunakan gadget, salah. Tadi saya sudah sampaikan. Hei, jangan buta teknologi dong. Harus mulai teknologi. Dan kita lihat lagi, realitanya penduduk sangat mengkhawatirkan. 93% dari 100 anak SD mengakses pornografi Bapak Ibu. 21 dari 100 remaja sudah melakukan aborsi. Ma'udzubillah. Inilah yang kita sangat khawatirkan Bapak Ibu. Saya banyak lihat berita-berita, ya. Ya Allah, ya Allah. Ya. Inilah saya mohon dengan sangat pendidikan yang bersandar pada agama, yang bersandar pada moralitas harus kita tingkatkan betul, baik di dalam rumah kita sendiri ataupun di sekolah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. 135 anak ya korban kekerasan setiap bulan, 5 dari 100 remaja tertular penyakit seksual. Kasus perkosaan di 34 provinsi kesehatan seksual di sekolah di 9 provinsi. Kasus infeksinya ada di 23 provinsi. Next. Ya. Ini Bapak Ibu lihat ya. Yang coba Bapak Ibu, ada beberapa warna di sana. Kira-kira berapa persen yang paling kecil? Yang kuning. Yang kuning. Kita lihat keterangannya. Yang kuning itu berapa, Bu? Lebih dari 12 jam. Lebih dari 12 jam. 12 jam. Lalu yang paling tinggi apa, Bu? 3 sampai 7 jam. 3 sampai 7 jam. Nah ini berapa, Bu? Bagaimana menurut Ibu kesimpulannya? Baik atau buruk, Bu? Aduh, lebih. 3 sampai 7 jam. Apakah yang berwarna orange atau yang berwarna kuning, Bapak Ibu? Silakan yang audiens, anak-anak yang di rumah. Masuk di rumah, masuk ikut Zoom. Jangan terjebak pada angka, Bapak Ibu. Mana yang baik? Yang biru. Yang bagus yang biru berarti. Bingung kan? Pengennya sih lebih banyak kan lebih baik ya. Benar ya. Ini pertanyaan. Gimana nih? Gimana? Pak Fahmi, Pak Boy bisa tahu? Ibu moderator. Ibu, ya silakan Ibu mau pilih yang mana? Dalam satu hari waktu yang dihabiskan untuk mengakses media sosial 48%. Kurang dari 3 jam. Yang biru Pak, yang biru. Hah? Yang biru. Ini mungkin nggak ya Bapak Ibu ya? Saya nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin nggak ya Bapak Ibu ya? Itu kayak orang lagi ada pekerjaan lain. Ya, ini ya data ini saya ambil saat gadget ini baru lahir. Coba kita buat data lagi, riset lagi ya. Kira-kira yang
Mana yang terbesar? Kita rubah yang dihabiskan mengakses media sosial dalam satu hari. Nah, keterangannya lebih dari 12 jam warna kuning. Mungkin nggak? Mungkin tuh. Ya bisa jadi yang namanya bagaimana tidak bisa coba. Buta loh. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, sampai mohon maaf ada yang masuk ke ruang isolasi rumah sakit jiwa ya. Bapak Ibu mungkin dengar dan saya juga punya videonya. Karena terbatasnya waktu mungkin tidak akan saya paparkan. Silakan. Lanjut nih. Kita bicara data dulu ya Bapak Ibu ya. Next. Ada mami mungkin lagi chat ya. Harus dijawab. Baik, ini ya survei dari 2016 Bapak Ibu ya. Bahwa berdasarkan pekerjaan bisa dilihat 62% pekerja swasta, wira swasta ya. Pelajar hanya 6,3%. Mahasiswa 7,8%, ya kan? IRT ya, IRT itu 16,6%, lainnya 0,6%. Ini ingat Ibu, ini data 2016. Bayangkan kalau hari ini kira-kira yang menggunakan banyak warna itu berdasarkan pekerjaan siapa? Mahasiswa dan pelajar ya. Ini mahasiswa sendiri yang menjawab Bapak Ibu ya. Jadi memang betul-betul kita harus benar-benar memperhatikan Bapak Ibu ya. Baik. Nah, kita coba cek satu persatu. Ini slide selanjutnya. Baik. Nah ini ya. Ini adalah wujud bentuk sinyal. Nah, kan Ibu Bapak selama ini hanya menggunakan Bapak Ibu ya. Ini wujudnya seperti itu. Bisa dibayangkan bagaimana tidak merusak ya kalau dibiarkan terus menerus ya. Makan gadget, apalagi tidur lihat status. Kalau nggak lihat status bikin status ya. Nah ya, ini bukan arah-arah loh, kita juga mohon maaf ya. Ini status ini luar biasa. Hey hai, ya kan? Nah, yang buat status, yang sering buat status, nah, ini hati-hati ya. Dilihat siapa nih yang lihat, oh si Andi catat, gitu ya Bu ya. Status itu baik Bapak Ibu, bukan tidak baik. Sebagai media promosi kita. Kalau kita tidak mempromosikan di saat kita dalam hal pekerjaan, wah kita terpuruk. Tapi kalau misalkan, hey aku lagi makan bakso, status cepet. Kita lagi makan nasi padang, cepet. Ini orang ngapain ya? Segala kehidupannya kayak pengen banget dilihat ini. Ingat Bapak Ibu, ingat yang namanya anak itu meniru, betul sekali Bapak Ibu. Hei, jangan menyalahkan anak loh. Lihat, ngaca dulu. Nah itu penting. Kalau misalkan Bapak Ibu punya kaca, misalnya kamu misalkan berdiri, saya begitu tuh, gitu ya. Tapi sekarang enggak, duduk. Soalnya tempat duduknya enak di sini. Terima kasih Bu Panitia ya. Iya, jadi begitu Bapak Ibu. Ini jangan sampai kita, kamu taruh, kamu selesai, kamu cukup. Kan begitu. Anak juga apa maksud dari semua ini wahai orang tua? Bukan begitu. Iya kan? Kalau seperti ini mau diapain Bapak Ibu kalau misalkan dunia gadget saja tidak bisa kita coba atur sedemikian rupa waktunya. Keterbatasan
Inilah yang harus benar-benar kita pahami betul. Contoh, berikan contoh di buku ditiru seperti guru. Ya, kan begitu. Saya ingat betul waktu zaman sekolah Ibu Mulat ya. Saya ini anak yang pendiam Bapak Ibu. Ibu Mulat mungkin paham betul. Kok bisa ya? Bisa aja karena teknologi Bapak Ibu. Saya menyelesaikan studi saya karena studi ini membutuhkan teknologi, mau tidak mau, suka tidak suka. Begitu. Ya. Saya anak yang pendiam, wah luar biasa sekali ya, berarti teknologi iya. Gadget ini luar biasa iya. Menjadikan seseorang yang tadinya malu-malu. Saya pun demikian mengharapkan kepada anak-anak saya. Tapi saya tidak pernah menekankan terlalu berlebihan kepada anak-anak saya. Karena ingat Bapak Ibu, sekarang kalau Bapak Ibu disuruh, tolong kerjakan, segera ya, nggak mau Bapak Ibu. Yang ada apa? Ibu melakukan pekerjaan itu akan biasa-biasa saja, atau ibu tidak akan mengerjakan pekerjaan itu, betul kan ya? Iya, kayaknya males gitu loh. Tapi berikan contoh, berikan motivasi. Kita masuk ke motivasi nih. Yuk dong, kita belajar nanti masa depan kamu adalah dari diri kamu sendiri saat ini. Tanyakan kepada anak-anak saya, apakah disuruh anak-anak saya, tapi saya tidak pernah memaksakan kehendak saya untuk mereka melakukan apa yang saya inginkan. Tetapi saya selalu menghadirkan saya sebagai guru bagi anak-anak saya. Seperti itu. Ya, jadi kalau bicara gadget untuk memotivasi anak itu bagus. Peran terbaik adalah orang tua, Bapak Ibu. Ada internal, ada eksternal. Kan seperti itu kan kalau biasa kita dengar nih, internal, eksternal. Nah, fisiologis, psikologis itu harus kita bangun dari sekarang anak-anak kita ini. Peran-peran mereka itulah yang nanti akan kita coba menghadirkan yang terbaik untuk mereka, masa depan mereka. Ini kalau mohon maaf ya, kalau Bu Maslia dulu enggak jadi guru SD saya mungkin enggak jadi dokter kayak gitu. Ini terus terang karena kepiawaian ya, ini luar biasa kebaikan, rasa tulus guru-guru kita, hebatlah untuk semua guru di Indonesia ya. Alhamdulillah kan terus ya. Saya luar biasa, saya sampai merinding Bapak Ibu. Luar biasa, bukan berarti ya Bapak juga kan guru, istri guru, iya betul, tapi saya merasakan betul guru itu di dalam memberikan kepentingan apa ya, knowledge kita, anak-anak kita, pengetahuan anak-anak itu sangat penting Bapak Ibu ya. Sekarang hari ini yuk kita coba berubah, berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Petakan, ini biasanya guru jago untuk memetakan masalah. Buat pemetaan, ya. Buat pemetaan, ya. Ini waktu-waktu strategis apa yang harus kita lakukan di dalam sebuah kondisi seperti apa dan harus apa. Dalam waktu 1 kali 24 jam kita nggak memperhatikan anak, ya Allah itu ceroboh, Bapak Ibu. Sedih saya. Sampai ada anak kita terlihat dimanjakan begitu sangat dengan gadgetnya, boleh. Tapi hati-hati, kalau seandainya manja itu disalahgunakan oleh anak-anak kita. Kontrol terus. Kan seperti itu. Ya, baik selanjutnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini sudah ada alami gangguan jiwa akibat kecanduan gadget, ya. ODGJ sekarang sebutnya ya, bukan gila lagi, ya. Orang gila bukan, sekarang ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa, ya. Bayangkan Bapak Ibu begini terus, nauzubillah misalnya.
orang dewasa atau anak-anak. Orang dewasa saja bisa terkecoh pada dunia gadget. Bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya kita tidak benar-benar memperhatikan anak-anak kita. Sungguh sangat menyedihkan Bapak Ibu. Dewasa saja bisa menjadi pada gadget. Apalagi anak-anak kita yang belum memiliki kemampuan bagaimana memilah yang benar, bagaimana memilah yang salah. Ini Bapak Ibu, orang dewasa loh. Anak-anak kita bersandar pada apa? Pengalaman belum punya banyak. Orang dewasa sudah banyak pengalaman. Jadi ada gitu. Betul nggak sih? Betul. Karena saya yang ngomong. Ya. Jadi ibu-ibu stop dulu. Kalau lagi masak terusin masaknya tentunya ya. Tapi waktunya untuk anak-anak sekolah berikan dulu. Ma, ini bagaimana Ma? Oh iya nak, baik nak, tunggu sebentar ya. Mama matiin dulu kompornya. Jangan kompornya nyala. Anak dulu ingat kata Mama. Anak-anak dulu yang didahulukan. Jangan kompor dihidupin. Wah salah, matikan dulu. Ya, hadirkan. Jadi nggak ada lagi tuh yang dipanggil-panggil sama wali kelasnya Bapak Ibu guru ya. Ini A, B, C ditulis satu persatu. Alhamdulillah selama ini nggak pernah anak saya ditulis. Ya ada sih 1-2 ya. Mungkin kelewatan kali lupa. Ya kan? Inilah bukti bagaimana Bapak Ibu ya. Begitu sangat luar biasanya teknologi kita dan begitu sangat luar biasanya bisa menderitakan kita. Teknologi namanya Bapak Ibu. Jadi teknologi ini mempunyai 2 peran, positif dan negatif. Tidak akan pernah terjadi yang namanya negatif kalau kita memang benar-benar mengawasinya. Ya. Sekarang enak, dunia olahraga pun demikian. Coba lihat, nah ya, ini yang jago IT ini Pak Boy dengan Pak Fahmi di SMP 228 yang saya kenal ya. Itu jago sekali tuh, boy. Ayo lihat ini sepak bola dan lain sebagainya anak-anak. Ya kan? Jadi tidak terbatas ruang dan waktu, ya. Anak-anak dihadirkan di olahraga juga, walaupun keterbatasan mereka dihadirkan. Baik Bapak Ibu ya. Nah, sampai pada akhirnya Bapak Ibu, slide yang akhir saja langsung ya. Kita akan coba tanya jawab diskusi. Perlu kita sebentar sebelum yang sampai perlu kita. Nah, ya. Apalagi yang lebih membahagiakan dari doa yang dikabulkan di waktu yang kita duga. Kita mungkin mengiranya sebagai kejutan semesta. Namun sebenarnya dia tahu inilah waktu yang paling tepat. Alhamdulillah wa syukurillah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kembali lagi ke ya. Nih sebentar. Sinyalnya mati, maaf. Bapak Ibu berikan contoh dan jadilah tauladan bagi anak-anak kita. Selalu pantau setiap perkembangan anak-anak kita. Larang dan arahkan dengan cinta. Ya, cinta Bapak Ibu ini harus garis besarnya cinta ya. Jika penggunaan gadget yang berlebihan, jangan buang, jangan salah bukan, simpan. Bahaya kalau buangnya. Jangan pernah menyerah untuk memberikan keyakinan bagi anak-anak kita yang terbaik, karena yakinlah ada anak adalah investasi yang luar biasa. Yuk dampingi putra putri kita dengan pendidikan yang baik. Ya Bapak Ibu ya, setuju ya saat ini ya. Saya yakin nih Bapak Ibu guru yang saat ini baik yang anaknya sekarang sudah besar ya. Tapi kan ada cucu ya, ayo kita coba sama-sama. Ya Bapak Ibu, insya Allah peran orang tua itu nggak akan kemana. Emang kemana? Ya sekarang ada nih. Saya duduk di sini Bapak Ibu, kalau nggak ada Bapak Ibu saya yang mencintai saya dengan dunia akhiratnya, nggak mungkin saya bisa duduk di sini dengan predikat hal-hal yang
tidak mungkin saya lalui pendidikan itu. Inilah keseriusan orang tua kita. Jangan sampai menyerah Bapak Ibu. Yang namanya masalah hidup mah biasa. Kemarin pada seminar yang lalu ada yang bertanya begini, mohon maaf ya sebentar. Pak, Dok, mohon maaf, izin bertanya, silakan. Saya bilang. Apa yang harus didahulukan, kebutuhan atau kewajiban? Silakan ada yang mau menjawab. Saya berikan hadiah AUAS. Silakan. Kebutuhan. Boleh dengan siapa? Ke depan, Bu. Ayo. Kebutuhan. Ayo, Ibu siapa? Silakan moderator tolong dibantu. Mana yang harus didahulukan, kebutuhan terlebih dahulu atau kewajiban yang harus dilakukan? Oh iya, di sini aja, silakan. Saya dari perkenalkan nama saya Jati dari kelas 8B. Menurut saya untuk kebutuhan semacam yang anak pendidikan dalam hal ini karena perlu Wah, berarti Ibu nih nanti ambil speaking kelas saya nih ya. Ada ambil speaking kelas saya nih. Kalau saya dulu juga mau diwakilkan pertanyaannya apa nih? Ya, berarti Pak wajar, nggak apa-apa ya Bu ya. Gimana Bu? Menurut saya memang Pak perlu. Iya. Kebutuhan ya Pak. Tapi terbatas, ya Pak, terbatas dalam waktu. Karena di sekolah itu kan anak-anak perlu Pak semacam kalau kita pendidikan dalam OTM nih Pak ya, maksudnya PTM. Kita ini kan PTM 50% masuk Pak. Ya. Harusnya itu kalau di sekolah itu tidak perlu kita membawa HP Pak. Harusnya lebih tekankan ke pendidikan langsung tanpa arti pembelajaran dari buku langsung, tidak melalui dengan HP karena menurut saya itu apa ya, mengurangi dalam HP karena mereka itu lebih senang dengan penjelasan guru dibanding melalui PJJ. Karena anak-anak kayak anak saya masa lebih suka pembelajaran melalui diterangkan guru dibanding melalui online. Kalau menurut dia kalau melalui online itu dia kurang puas, berarti apa penjelasannya kurang atau dia mereka terlalu pusing, gitu Pak. Karena saat ini dan dari online ditambah lagi ada pendidikan yang lebih. Baik Ibu ya, kita sama-sama dengarkan. Curhat dong, lebih mendekati keinginan orang tua murid ya. Sesungguhnya bisa didengar langsung. Waduh, alhamdulillah ya Pak. Ya. Jadi Ibu ini mohon maaf ya karena kita dari apa yang sudah terjadi hari ini, yuk kita sama-sama siasati, harus benar pola-pola strategis ya, metode pembelajaran blended learning, hybrid apapun namanya ya, ini adalah metode yang terbaik buat kita semua, bukan buat bapak ibu gurunya. Jangan sampai ada yang ngomong, enak dong guru
gaji dapat. Siapa bilang emang guru itu begitu? Tanggung jawabnya enggak dong. Saya lihat sendiri begitu sangat sibuknya guru juga walaupun PJJ, betul ya Ibu ya? Tapi memang betul Ibu, saya juga setuju, anak saya juga sudah menyampaikan, buku segini enak loh kalau ngajar, kalau langsung. Bener Pak Boy, jadi ya semuanya deh. Bu Mas Lia juga termasuk ya. Bu Mas Lia mah pokoknya udah gak perlu lagi deh. Orang ini hasilnya ada di sini ya. Jadi betul Bapak Ibu, mudah-mudahan makanya kita sama-sama doakan, mudah-mudahan nggak ada lagi PJJ. Sekarang saya tanya tadi pertanyaan, tapi mungkin belum terlihat jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu guru nih, ya ke sini, silakan. Kalau menurut saya nih Pak, jadi kalau kebutuhan dan kewajiban ya kebutuhan dulu. Jika kebutuhan kita terpenuhi, kita bisa melaksanakan kewajiban. Tapi kalau kewajiban tanpa kita, kebutuhan tanpa dipenuhi, kita tidak bisa melaksanakan kewajiban. Contohnya misalkan, anak-anak kan perlu HP, pembelajaran daring. Ya harus punya HP, baru bisa melaksanakan pembelajaran daring. Kita aja Pak, terima kasih. Berikan aplaus kepada yang memberikan gimana yang memulaikan udah jawabannya paling super. Luar biasa, sangat super gitu ya. Baik Bapak Ibu, inilah jawaban yang saya coba tambahkan ya. Kebutuhan itu tidak pernah hilang dari apa yang menjadi harapan kita. Untuk menuju wajibnya sesuatu hal, apapun itu, perlu tidak perlu, sangat perlu ya berarti ya, kebutuhan harus ada. Butuh pendidikan, maka wajib untuk mengikuti segala proses, begitu kan? Butuh makan, maka harus apa? Harus bagaimana memperoleh hadirnya makanan itu di tengah-tengah kita, kan begitu. Jadi jawabannya butuh dulu atau wajib dulu? Butuh. Kebutuhan. Kayaknya ibu-ibu mah yang nanya butuh suami lagi. Butuh kan? Nah, udah butuh itu gimana nih? Laksanakan kewajiban. Bentar. Kewajiban istri. Nah, enak ya Bu ya? Berarti butuh dulu ya Bu ya? Iya, ini kalau pertanyaan santai gini cepat ya. Soalnya ya butuh gitu. Saya juga butuh ya. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Nah sama, seperti hari ini hadirnya gadget dalam masa-masa pandemi saat ini, hybrid seperti ini, pembelajaran jarak jauh seperti ini, handphone lah yang memberikan manfaat dan pendampingan orang tua. Nggak ada yang lain. Jadi apa Bapak Ibu? Handphone dan pendampingan orang tua. Pendampingan orang tua dulu apa handphone dulu? Handphone dulu, karena kan gimana lihatnya? Ya lihat ya anak-anak di Google Classroom ini nggak ada gimana? Kan harus lihat dulu teknologi, melek teknologi, woi, kan begitu ya. Jadi ini jangan dibuat biasa ya teknologi gadget. Walaupun berita-berita seperti ini ya sangat mengkhawatirkan, itu mah bisa-bisa kita dong sebagai orang tua kita, sebagai ketua orang tua anak-anak kita kan begitu ya. Jadi nggak usah perlu dipanikkan, tapi memang harus betul-betul. Saya punya cita-cita anak saya semua menjadi dokter. Amin. Kan begitu ya. Harus dari sekarang kita petakan ya Mang ya, kita ini. Oke Pak, siap.
Bapak Ibu, Bapak dengan Ibu harus bersinergi. Ya, bersinergi itu apa ya Bu ya? Kerjasama, apa lagi ya Bu ya? Sejalan. Saling kompak ya Bu, ya. Baik, itu saja dari saya. Ini sebenarnya ada beberapa materi yang panjang, lebar, luas dan lain sebagainya ya. Tapi saya mohon maaf ya, karena nanti pada zuhur saya harus isi materi lagi di tempat lain. Tetapi saya merasa betul sangat bangga Bapak Ibu ya. Inilah hadirnya kita. Inilah hadirnya kita untuk anak-anak kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, coba dia renungin. Ya Allah, ya Karim, Allah telah menakdirkan apa tuh? Anak kepada kita untuk kita bina, untuk kita bimbing. Allah tidak menakdirkan anak-anak kepada kita kalau Allah tidak yakin bahwa orang tua itu mampu mendidik anak-anak kita. Oleh karenanya itu maka Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, yuk kalau enggak hari ini kalian tampil dengan baik, sepakat ya sama-sama anak-anak ya, sepakat. Anak-anak, halo yang PJJ yang di sana, ada suaranya? Sepakat ya? Gunakan gadget sesuai dengan kebutuhannya kembali. Maka insya Allah yakinlah mulai dari saat ini kalian telah menitipkan diri kalian sebagai investasi yang luar biasa. Nggak yakin, coba harus yakin. Sayang sama orang tua, buktikan dari hari ini. Yuk, step by step. Ya Allah, ingat waktunya sudah azan sholat. Ya Allah, ingat waktunya sudah makan. Ya Allah, bantu orang tua, bantu. Gadget sudah selesai. Lihat, sesekali boleh melihat. Khawatir ada list ya, balik lagi ke list. Ya kan anak, ya kan khawatir anak kita di list nih. Wah, yang belum yang sudah selain vaksin ya. Kan begitu ya. Ya, jadi sepakat ya anak-anakku semua yang hadir ya. Bapak minta dengan sangat ya, karena Bapak sebagai pun orang tua, yuk bantu orang tuamu memberikan investasi yang terbaik. Ya, sayangi orang tuamu dengan benar-benar sikap nyatamu kepada orang tuamu. Kepada ayah bunda, yuk mulai sekarang sesibuk-sibuknya pasti sibuk orang tua mencari nafkah. Bapak ini, ibu lagi cuci ini, kamu cari sini. Gimana sih ini nalangin kopi? Ambil, gak mau ini. Ini yang namanya selesai kopat-kopit. Ibu bismillah aja. Allah takdir gak akan kemana. Sekarang tanggung jawab kita gimana caranya didik anak-anak kita, bukan ngeluh doang. Kalau ngeluh doang, anak terbengkalai, tujuan kagak hadir, kagak tercapai, betul lah sih. Saya pakai bahasa tahu ya. Saya mah suka berdepan benar. Kalau untuk masalah gadget mah, ya Allah yang hari beneran deh. Ini tuh positifnya banyak banget Bapak Ibu. Ya, negatifnya juga harus hati-hati. Terus buat Bapak Ibu guru, terima kasih itu aja. Udah ditunggu-tunggu apa yang dihadapi. Jadi terima kasih yang luar biasa Bapak Ibu guru. Dampingi anak-anakku, anak-anak kita semua dengan penuh dengan kasih sayang tentunya ya. Tadi kan sudah saya bahas apa tadi? Katakan apa hubungan dengan dampingi?
dengan cinta. Pak Fahmi mencintai istri, ya kan? Cinta itu ada di sini Pak. Wow, ya kan? Bu, ini cintanya ada di sini Bu. Emang ya di sini? Ya, jangan aja Bu. Cinta adanya di mana? Wih, ya emang ada itu di hati. Enggak. Cinta itu Bu, kalau Ibu tahu ya, cinta itu ada di bagaimana kita mencintai dalam hati kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita itu belum bisa kalau belum masuk ke otak ya. Jadi di dendrit otak kita ini harus jelas memorinya, cinta. Baru terbukti penuh dengan cinta, insya Allah. Nggak ada yang nggak mungkin kalau cinta dihadirkan di ruang tengah-tengah keluarga kita. Jangan waktu dulu aja Ibu ya. Ibu kan senang kan kalau Bapak bilang, sayang, Bapak mencintainya. Wah, gimana rasanya? Wah, begitu kan? Iya kan? Iya. Sama anak kita Bu. Ya, kalau disentuh dengan cinta, disentuh dengan kasih sayang, bener ya Bu Monika Bu ya? Iya, Masya Allah. Nggak akan pernah tuh ingkar janji apa yang disebutkan dari Allah Subhanahu Wa Taala kan seperti itu. Apa yang kamu tuai, ya kan? Perbaikilah segala sesuatunya begitu ya. Nanti kan ditanya nih pertanggungjawaban kita semua nih, ya. Mudah-mudahan ya kita semua hadir dalam posisi yang penuh cinta, ya, penuh hikmah. Coba Bapak Ibu, saya mohon ya, mata Ibu, kedua mata Ibu, tolong ditutup, rasakan. Ini kita bicara cinta. Saya sebenarnya ini bisa ya, tapi ini tidak saya hadirkan. Saya akan coba rasakan apa itu cinta yang sesungguhnya. Coba Ibu angkat tangannya sebelah kiri. Ya. Ibu Bapak bisa. Bapak Ibu. Silakan. Lalu pejamkan kedua mata Ibu. Lalu hadirkan di dada ini. Nafas, tarik, keluarkan. Ingat kepada anak-anak kita, apa yang telah kita perbuat. Nafas lagi. Ingat kepada suami istri kita, apa yang pernah kita lakukan. Nafas lagi. Ingat kepada tugas dan kewajiban kita sebagai profesi. Baik Bapak Ibu, silakan. Enak nggak kira-kira? Enak. Yakin adanya di sini. Ini penuh dengan cinta. Saya mau merinding Bapak Ibu. Saya kalau tidak menghadirkan dengan cinta anak-anak saya, nggak mungkin itu seperti saat ini. Saya bangga betul kepada anak saya. Kalau ada kekurangan itu wajar, harus proses. Semua juga kan berproses. Ada ibu guru saya, Bu Mas Lia. Apa tiba-tiba dulu waktu saya kecil, waktu beliau mengajar saya, Pak Dokter kan begitu, ya nggak mungkin. Kan semua berproses. Karena dihadirkan cinta oleh guru saya, Bu Mas Lia, biasa. Oleh Bapak saya, Ibu saya, terutama kakak-kakak saya semua, hadirkan penuh cinta dan cinta. Baik Bapak Ibu, silakan apabila ada pertanyaan, saya izin untuk nanti akan menjawab. Saya serahkan kembali ke moderator. Silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas materi yang sangat luar biasa yang sudah diberikan kepada kami. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dari materi yang telah dipaparkan.
Luar biasa, sangat banyak pelajaran Pak yang kita ambil, yang dari pertama tadi disampaikan bahwa di masa pandemi ternyata pandemi ini juga banyak mendatangkan pelajaran untuk kita ya Pak ya. Tidak hanya yang negatifnya saja yang kita terima dari pandemi ini, tapi pelajarannya juga sungguh sangat luar biasa. Kemudian bahwa anak itu adalah sebagai investasi orang tua, investasi yang sangat luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ketika kita menjadi orang tua menghadapi anak-anak di dalam maraknya dunia gadget, kita harus menghadapi anak itu harus dengan cinta seperti yang tadi Bapak sampaikan. Tidak mungkin anak-anak tidak mungkin akan berjalan karena mereka itu pengalamannya belum banyak, kemudian nalarnya juga belum banyak. Kalau tidak didampingi oleh orang tuanya dengan cinta, mereka akan tersesat nanti di dunia gadget yang isinya begitu banyak macam-macamnya ya Pak. Yang positif ada, yang negatif juga banyak. Kemudian tadi saya mengambil satu inti dari yang diambil Bapak tadi, yaitu sebagai orang tua itu kita harus memberikan contoh, kemudian kita harus memantau. Setelah memantau itu ada juga ketika kita harus melarang. Tidak hanya melarang, tapi kita juga harus mengarahkan. Jangan hanya menyuruh, tapi kita juga harus memberikan contoh. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita harus mendampingi. Jadi ketika mereka menghadapi gadget yang dengan beraneka ragam isinya, peran orang tua dalam mendampingi itu sangat dibutuhkan. Seperti itu yang tadi saya ambil pelajarannya. Pikirin lagi. Itu yang saya ambil pelajarannya. Baiklah, berikan aplaus untuk pemateri kita.